Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya dalam acara Renja yang kedua dalam minggu ini. Pendeta Deborah Dumasi Sianipar Tambunan dari CBM 7 TV. Saya akan membahas kembali apa yang saya sudah khotbahkan pada hari Minggu yang lalu. Saya kutip dari Keluaran pasal 12 ayat 3-7. Saya bacakan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kembali lagi ke tema kita, bahwa dikatakan kita harus mengajarkan kebenaran ke dalam keluarga. Karena ternyata Tuhan tidak menunjukkan keselamatan hanya kepada perorangan, tetapi dimulai dari keluarga. Inilah buktinya saudaraku, ketika bangsa Israel masih ada di Mesir, Tuhan ingin membinasakan bangsa Mesir, setiap anak sulung di Mesir. Maka bangsa Israel diperintahkan Tuhan lewat Musa untuk melakukan makan Paskah, yaitu memotong seekor anak domba untuk tiap keluarga. Bukan 2 ekor, bukan 3 ekor, 1 ekor tiap keluarga. Itu saudaraku. Jadi dalam satu keluarga itu harus makan anak domba itu. Lalu darahnya dioleskan di pintu rumah. Nah, kenapa semua orang harus memakan daging domba ini? Karena ini adalah kiasan atau nubuatan tentang keselamatan yang dianugerahkan oleh Bapa melalui putranya. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dan barang siapa yang memakan tubuh Kristus, maka dia bersatu dengan tubuh Tuhan. Barang siapa minum darah Yesus, maka dia mengalami pembebasan, kemerdekaan yang utama. Jadi Tuhan tidak mengatakan, hai Bapa, hanya engkau yang baik saya lihat di rumahmu, maka kau aja yang makan sendiri, istrimu gak usah, anakmu gak usah. Maka keselamatan, kebenaran ini harus diajarkan terus-menerus saudaraku. Kita lihat contohnya lagi saudaraku, bukan hanya soal keselamatan. Ternyata satu suku, satu keluarga sebagai imam pun dibahas di Bilangan 18, Bilangan 18 saya baca buat saudaraku, biar kita mengerti. Jangan ada di antara keluarga kalau sudah diselamatkan, yang penting saya cukup sendiri selamat. Nih saya baca, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat
setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Saudaraku, kalau seseorang dipanggil menjadi pelayan gereja, entah itu ayah, entah itu ibu, sewajarnya lah semua pasangan dan anak-anaknya, keluarganya mendukung si pelayan tersebut. Mereka juga harus hidup berlaku seolah-olah dialah yang dipilih Tuhan menjadi penatua, menjadi imam, menjadi apapun itu. Kalau ayah kita seorang penginjil, kita pun wajib sama seperti ayah kita, hidup dalam kebenaran, mempelajari kebenaran, membagikan kebenaran kepada orang. Jangan sampai ada anak yang berpikir begini, yang pendeta kan ayah saya, yang pendeta kan ibu saya, yang penetua kan bapak saya, bukan saya. Ya saya terserah-serah, saya mau bertobat urusan nanti. Nah, inilah mengapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah melayani harus mementingkan, mengajarkan kebenaran kepada anak-anakmu sekeluarga, baru sedulurmu, ya, semua orang yang ada di rumah kita. Maka kita tidak mungkin bisa dusta. Perkataan kita, sikap kita akan dibaca orang, tampak. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita, saudaraku, untuk memberikan pelayanan, mendukung ayah ibu kita yang melayani. Jadi kalau di gereja GBI CBM, saya selalu ajarkan ini. Kalau suaminya penetua, istrinya juga ikut penetua, anak-anaknya pun harus satu gereja melayani bersama di gereja. Itu penting supaya satu misi, ya, satu visi, tidak berbeda. Setidaknya orang tuanya harus mengajarkan kebenaran. Kalau satu baptis selam, yang lain gak baptis selam, ini terjadi perpecahan, capek terus berantem, ya, berselisih. Maka wajiblah orang tua berpikir apa yang harus dia lakukan agar seluruh keluarganya tunduk. Jangan sampai ada anak-anak yang melenceng. Kita lihat, saudaraku, saya baca 1 Timotius 3 ayat 4, ya. Sebagai hamba Tuhan dikatakan di sini, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saudaraku, nggak usah jadi pelayan pun, kalau engkau mau menasehati anak-anakmu, tentulah anakmu mendengar jika dilihat perbuatanmu selaras dengan ucapanmu. Integritas penting sekali di hadapan anak-anak kita. Kalau kita merokok, kalau kita minum-minum, kalau kita berbicara kasar, lalu kita menghendaki anak-anak kita menjadi penurut-penurut Tuhan, itu mustahil. Nah, saudaraku, ada juga orang tua yang pemalas, lalu menasehati anak-anaknya supaya tidak malas. Itu tidak mungkin. Nah, saudaraku, maka kalau kita ingin mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kita, di 1 Timotius 3 ayat 7 dikatakan, hendaklah kita mempunyai nama baik, ya, di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi nasihat kita bisa mengundang amarah kepada kita kalau kita tidak selaras dengan nasihat kebenaran. Jadi saudaraku, kita harus mengajarkan firman ini, dan tentu kita sendiri pun harus tunduk dalam kebenaran, supaya kebenaran itu dihidupi oleh keluarga kita, pasangan kita maupun anak-anak kita. Setiap kali ada orang yang minta konseling kepada saya, mengadukan bahwa suaminya atau istrinya belum sepaham dengan dia, saya selalu kasih pesan,
tunjukkan perubahan tingkah laku. Percaya, kalau kau berubah, ada kuasa di dalam dirimu untuk mengubah orang lain. Sebelum kita bisa berubah, kita tidak mampu mengubah orang lain. Namun, meskipun saudara masih dalam progres berjuang untuk bertobat sungguh-sungguh di dalam kebenaran, jangan pernah saudara berhenti mengajarkan kebenaran itu, karena ada upahmu besar di surga. Demikian saudaraku, renungan senja membahas khotbah hari Minggu yang lalu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Jika engkau merasa terberkati, bukalah kembali di YouTube, klik CBM7 TV. Saudara like, saudara subscribe, dan saudara share untuk kita sama-sama bergandeng tangan memberitakan Injil. God bless you, sampai jumpa besok sore, Renjai yang ketiga, setiap pukul 5 sore. God bless you.